Assalamualaikum guys, Serinanku. Kenapa guys gitu? Serinan. Seka. Oh, Serinanku. Assalamualaikum. Jadi siru-siru nekik nih kak. Sambil mancing biar santai suasananya. Kita akan membahas masalah ODP, PDP, Sama positif corona. Jadi biar teman-teman pada tahu apa itu ODP, PDP, dan positif corona. Kalau ODP itu orang dalam pengawasan seperti kita ini. Jadi seseorang yang melakukan perjalanan keluar kota atau ke tempat yang zona merah yang banyak terkena positif, terus kembali ke daerahnya, itu dikategorikan ODP, orang dalam pengawasan. Jadi harus dikarantina mandiri selama 14 hari. Tapi mereka tidak dinyatakan positif. Nah, jadi istilahnya belum ada gejala, masih di dalam pengawasan. Jadi seperti kita ini baru pulang dari Jakarta, kita dikategorikan orang dalam pengawasan. Bila ada gejala kita lapor ke bidan desa. Baru kalau seandainya sudah ada gejala, itu baru masuk apa aja? PDP. Coba kasih contoh ya, PDP. Satu tingkat di atas ODP ada PDP. PDP artinya pasien dalam pengawasan. Contohnya kayak kemarin ada satu orang dari Gailos ini yang lagi Pulang dari Medan dari Medan ya. kalau nggak salah pulang dari Medan. Nah, yang lagi viral di Facebook yang di Gailues, Satu orang yang PDP yang dirujuk ke Usmami. Usmami. Itu contohnya PDP. Nah itu jangan panik dulu karena itu perlu hasil laboratorium. Nanti dokter periksa apakah sudah positif atau tidak. Karena memang PDP itu dia lebih khusus, lebih spesifik. Kalau PDP sudah ada gejala, misalnya sakit tenggorokan gitu, batu-batu tinggi. Kemarin ada batu-batu Enggak ada. Nggak ada ya. Jadi kita masih ODP statusnya sampai sekarang. Tapi kita sehat. Nah kalau PDP belum tentu juga positif, belum tentu juga terkena virus corona. Kenapa? Karena mungkin dia demam biasa atau kecapean Atau batuk biasa. atau emang riwayat sebelumnya emang sakit, mau gimana lagi itu, tapi memang menjadi pasien karena emang dia sudah sakit. Terus Nah itu beda antara ODP sama PDP. Jadi kita sebenarnya nggak perlu panik dalam hal ini. Kenapa? Karena virus ini kalau kita bisa kerjasama, bisa saling membantu, insya Allah bisa cepat selesai. Itu tergantung dari kita sih sebenarnya. Itu antara ODP sama PDP. Kemudian yang paling perlu kita ketahui adalah yang positif. Kalau positif sih sudah jelas ya, enak untuk klasifikasinya. Kenapa? Karena positif ya sih ya udah sakit, sudah perawatan, sudah terisolasi, sudah dinyatakan dokter bahwa dia positif. Nah lebih mudah nanti kita untuk mengobati tim dokternya. Kenapa? Karena memang prosedurnya sudah jelas. Tapi yang paling penting satu lagi, ODP juga yang positif juga terbagi ke dua bagian ya Mas. Satu yang tanpa gejala, satu lagi yang ada gejala. Yang ada gejala. Kalau yang gejala ya seperti apa Mas? Ada ya seperti ada gejala batuknya, demamnya. Udah jelas ya maksudnya yang gejala yang itu dia harus dirawat, harus dibawa ke rumah sakit, harus Ya, penuh penanganan karena dia udah ada gejala. Kalau yang positif tanpa gejala, kenapa tidak perlu ke dokter? Karena dia tanpa gejala, mungkin imunnya kuat atau dengan dia rajin olahraga, rajin makan buah, itu bisa diobatin. Jangan panik, tanpa harus panik. Karena di Indonesia saat ini kondisinya pasiennya itu membludak, alat medis kita kurang. Nah, kenapa dia harus karantina mandiri? Ya karena itu tadi yang tanpa gejala di karantina mandiri karena memang Salah satunya memutuskan rantai lah. ya memutuskan rantai dan memberi kesempatan yang kena gejala, karena kan yang kena gejala ini yang perlu diobatin, yang perlu ditangani lebih awal gitu, itu maksudnya. Jadi gitu guys, Serinanku, sedikit pemahaman dari kita. Ya, karena ada banyak istilah tentang COVID ini, tapi yang perlu kita tahu itu bukan perlu, yang seharusnya setiap kita di Gailos ini tahu tentang yang tiga tadi itu, ODP, PDP, sama positif atau terkonfirmasi. Karena di Gailos ini isu hoax sama
berita-berita atau laman yang kurang jelas, kurang ada sumber. Oh iya aja. Sering kita makan mentah-mentah ya. ya. Tanpa kita konfirmasi. Apa namanya? Yang carrier. Jadi ODP. Oh ya. Orang dalam pengawasan ini, maksudnya kita di luar kota, kita disebut sebagai carrier juga. Ya, kalau carrier itu sih ada dua semua ini apa namanya? Semua state sih disebutnya sebagai carrier juga. Kenapa? ODP juga berpeluang menyebarkan. Ya, betul. PDP juga berpeluang menyebarkan. Nah, terutama yang positif yang terbagi dua tadi. Kalau misalnya dia positif dan tidak ada gejala, nah ini yang carrier beneran Mar. Ya. Karena dia tidak berbahaya, bagi dirinya tidak berbahaya, Tapi buat orang lain sangat membahayakan. Kenapa? Karena dia penyebarannya cukup cepat dan dari orang ke orang. Contoh umpama nih, kita kan pulang dari Jakarta, tapi kan kita nggak ada gejala. Nah, tapi pas nyampe ke Gailuas kita langsung berpelukan sama orang tua, sama keluarga, tanpa kita harus karantina mandiri, tanpa kita cuci baju langsung mandi atau apa. Itu yang sangat berbahaya sebenarnya. Jadi buat teman-teman yang pulang dari luar daerah, kalau bisa nyampe rumah cuci baju dulu dan mengasingkan diri dari keluarga. Karena bahaya nanti di keluarga kita. Takutnya nanti mereka, bukan keluarga kita aja, lingkungan kita pada umumnya, takutnya mereka nggak kebal kebal dan mudah terinfeksi corona gitu ya. Ada lagi menyampaikan Mar soal informasi ini? Cuman itu kayaknya ya. Dan soal informasi corona ini tolong kita pilah-pilah. Satu hal yang paling penting, social distancing. Ya. Social distancing, kegiatan di rumah. Karena penyebarannya cuma itu aja. Nanti kalau udah kena satu, takutnya kena semua gitu ya. Pokoknya kegiatan di rumah aja. Di rumah aja ya. Di rumah aja. Bersabarlah sebentar lagi. Semoga COVID ini cepat berlalu. Amin. Kita doakan semua dan kita beri dukungan juga kepada tim COVID Gailuas. Ya, sama tim medis ya. Ya, tim medis semoga Medis diberikan ya. kesehatan selalu, mudah rezeki. Kita selalu mendukung. Ya, cara kami untuk melawan COVID itu seperti ini, karantina mandiri selama 14 hari. Ya. Jadi apresiasi kepada Bupati juga dan seluruh para jajarannya. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin itu aja. Mari dukung channel Dediang YouTube Dediang channel